Di soal kedua ini diketahui bahwa ada seorang pengusaha mengumpulkan data biaya pemasangan iklan per minggu dan banyaknya penjualan per unit untuk menentukan hubungan di antara keduanya. Nah, di sini ada tabel, kemudian pertanyaan pertama adalah tentukan persamaan regresinya. Oke, kalau ada seperti ini, maka sama seperti soal di nomor 1, kita harus membuatnya ke dalam tabel terlebih dahulu. Oke, biar enak mungkin nggak apa-apa deh kayak gini aja ya. Jadi langkah pertama kita tentukan X sama Y-nya, kita tulis ulang. Jadi 40, 20, 25, ini sesuai dengan tabel di atas ya. 20, 30, 50, 40, 20, 50, 40, 25 sama 50. Itu adalah nilai X-nya. Kemudian untuk nilai Y kita juga masukkan ada 385, 400, 395, 365, 475, 440, 490, 420, 560, 525, 480 dan 510. Kemudian X kuadrat kita hitung 1600, 400, kemudian nanti X-nya juga kalian hitung dikalikan ya, berarti ya X sama Y kalikan dapat 15.400, kemudian ini 8.000 dan seterusnya. Nah, ini adalah setelah kita hitung semua ya. Kemudian kita akan cari jumlah X-nya, kita tulis di sini aja karena banyak yang kosong. Kita jumlahkan dari 40, 20, 25, itu jumlahnya di total hasilnya adalah 410. Kemudian jumlah Y-nya juga sama, kita total 5.445. Kemudian jumlah X yang kita kuadratkan itu 15.650. Sorry, ini salah penulisannya. Jumlah X kuadratnya 15.650 dan jumlah X dikali Y itu adalah 191.325. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan garis regresinya, kita kan butuh kita hitung B dulu ya. Jadi kita coba langkah pertama kita mau menghitung B. B itu rumusnya adalah SSXY dibagi SSXX. Oke, kita hitung SXY menggunakan rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Sigma XY-nya kita ambil dari sini 191.325 dikurangi sigma X-nya adalah 410. Kita kalikan dengan sigma Y-nya adalah 5.445 dibagi jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti N-nya adalah 12. Kemudian kita bisa hitung ya, 191.325 kita kurangi dengan 186.037,5, nanti didapatkan 5.287,5. Kemudian kita bisa hitung SXX dengan rumus sigma X kuadrat dikurangi sigma X kita kuadratkan dibagi N. Maka didapatkan sigma X kuadratnya tadi 15.650. Kemudian kita kurangi dengan sigma X-nya itu adalah 410. Jadi kita kuadratkan dibagi 12. Sehingga didapatkan 15.650
kita kurangi dengan 14.008,33 sehingga didapatkan 1641,67. Oke, berarti kita bisa hitung, jadi kita kasih alurnya ke sini. Habis itu dari sini kita masukkan ke sini, kita bisa hitung B. B-nya adalah SSXY dibagi SSXX, maka didapatkan 5287,5 dibagi 1641,67 didapatkan 3,22. Ini sudah kita bulatkan ya. Oke, selanjutnya di tahap kedua kita mau menghitung A-nya. A punya rumus Y bar dikurangi BX bar. Kita udah dapat B-nya, tapi kita belum tahu X bar sama Y barnya. Berarti kita cari dulu. X bar itu adalah jumlah nilai X dibagi N. Tadi jumlah nilai X-nya kan 410. N-nya adalah 12. Jadi dapat 34,17. Terus untuk Y bar juga sama, sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya adalah 5445 dibagi 12. Hasilnya 453,75. Berarti kita bisa masukkan. Selanjutnya kita masukkan A sama dengan Y bar yaitu 453,75 dikurangi B. B-nya adalah 3,22 tadi kita sudah hitung, dikali X bar, X barnya 34,17, maka didapatkan 453,75 dikurangi 110,0274 sehingga didapatkan 343,72. Jadi kamu sudah dapat nilai A-nya sekarang. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan ke tahap ketiga, yaitu menentukan persamaan garis regresinya. Oke, kita punya persamaan Y topi sama dengan A plus BX. Sekarang kita tinggal masukkan. Y topi sama dengan A-nya kita udah dapat yaitu 343,72 ditambah B-nya yaitu 3,22 kasih X. Jadi ini adalah persamaan regresinya. Sampai situ paham? Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya nih. Disuruh menentukan interpretasikan nilai A sama nilai B yang sudah dihasilkan. Oke, kita coba. Untuk nilai A, tadi kan nilainya adalah 343,72. Artinya apa? Artinya ketika biaya iklan itu 0 rupiah, penjualannya sebanyak 343,72. Kemudian untuk nilai B, untuk B-nya nilainya kan tadi 3,22 ya. Artinya apa? Setiap 1000 penjualan akan bertambah sebesar 3,22 unit. Jadi setiap pembelanjaan iklan sebesar Rp1.000 akan mengalami penjualan kenaikan sebesar 3,22 unit. Jadi, tadi kalau kamu ingat, di variabel X sama Y, untuk X itu dia menggambarkan biaya iklannya. Jadi dia berhubungan dengan biaya iklan. Makanya di sini interpretasinya setiap 1000 penjualan, 1000 maksudnya 1000 yang dikeluarkan gitu ya,
akan bertambah sebesar 3,22 unit. Kurang lebih seperti itu. Oke, sorry ini tadi biar tidak ambigu, takutnya tidak disangkanya ini penjualan, jadi tak tambahin RP ya. Kemudian untuk yang C, prediksi penjualan saat biaya iklannya adalah 35.000. Oke, kita punya persamaan tadi Y sama dengan 343,72 ditambah 3,22 X. Ketika biayanya adalah 35.000, biaya itu kan tadi di sumbu X ya, berarti kita bisa substitusikan menjadi 343,72 ditambah 3,22 dikali 35. Kenapa 03 nya tidak ikut? Karena tadi kalau yang di tabel itu kan satuannya dalam ribuan, tapi ditulisnya misalkan 40.000, itu 40 aja, jadi kita menyesuaikan dengan tabelnya, sehingga akan didapatkan Y-nya sebesar 456,42 unit. Jadi yang terjual adalah ini. Selanjutnya masih bentuk soal yang sama, prediksikan penjualan ketika biaya iklannya adalah 100.000. Tadi kita punya bentuk persamaan 343,72 ditambah 3,22 X. Berarti kita tinggal masukkan X-nya aja ya. 343,72 ditambah 3,22, X-nya adalah 100. Kenapa 100? Karena 100.000. Maka didapatkan Y-nya adalah 665,72 unit.